Awas kena lidi, kena mami. Awas lidinya kena mami. Kiss bye. Hai. Hai guys, bagi berapa lagi YouTuber ibu lagi punya para box sejagat raya. Asik, apa kabar kalian semuanya? Kalian aku balik ke kalian, aku mau ngasih tau ke kalian masih serba-serbi kehamilan. Karena aku lagi hamilun anak kedua dan banyak banget pertanyaan tentang kehamilan yang masuk lagi ke gue, yang nanya-nanya, Kak aku begini tapi test pack masih samar, Kak aku begini tapi test pack kok negatif, gimana ya Kak, aku hamil atau enggak? Nah, aku mau bahas di sini perbedaan hamil versus masuk angin atau hanya sakit lambung belaka. Simptom atau gejala kehamilan muda apa sih biasanya? Kita langsung aja. Gejala yang mungkin kalian sering rasakan biasanya mual, terus masuk angin. Gimana sih rasa masuk angin? Badan gak enak, rasanya pengen dikerokin, kepala pusing, nggak nafsu makan. Aduh, pokoknya nano-nano gitu kan ya. Jadi yang menjadi membedakan ini gejala masuk angin, gejala asam lambung gitu kan ya, apa gejala hamil gitu, atau gejala PMS, karena perbedaannya tipis banget, bahkan bingung gitu. Ini mirip sama. Jadi kalau misalnya PMS gejalanya, simptomnya itu sangat mirip dengan gejala awal-awal kehamilan. Begitu juga masuk angin. Jadi gejala kehamilan itu rasanya memang kayak masuk angin gitu, tapi nggak hilang-hilang gitu. Tapi gue mau coba kasih apa yang gue rasakan yang mungkin kalian bisa note, bisa menjadi pertanda, oh ini mungkin kehamilan gue. Oke? Ikuti, sebenarnya setiap orang tuh punya intuisi, punya feeling gitu. Kayaknya gue hamil deh, kayaknya enggak, ini masuk angin doang. Ikutin feeling kalian, perasaan kalian. Tapi kadang feeling ibu-ibu suka salah dan salah lagi kalau memang kita terlalu pengen untuk hamil. Kadang ngarep-ngarep, kadang kalau udah terlalu ngarep-ngarep, wah jangan main feeling, kadang feelingnya udah kacau. Oke, kita langsung aja, gue mau bahas satu-satu. Nah, biasanya itu gejala hamil yang mirip dengan masuk angin yaitu mual gitu ya. Bedanya kalau misalnya mual yang ibu hamil rasakan biasanya memang namanya morning sickness ya. Tapi kalau di gejala ibu hamil gitu, awal-awal kehamilan, mual ini bisa pagi, bisa siang, bisa malam, anytime, kapan aja. Dan biasanya disertai oleh terlambat haid gitu. Jadi pastikan ibu-ibu kira-kira cek and recheck nih, gue udah telat mens atau belum ya. Kalau memang udah telat mens dan rasanya mual-mual, kadang disertai muntah, kadang rasanya pengen gitu, tapi bisa lo tahan, atau memang disertai muntah yang wah gitu. Nah itu sebenarnya sama aja, bisa disertai muntah sama tidak disertai muntah. Tapi kalau memang disertai sama telat haid, bisa jadi kalian hamidun gitu. Tapi kalau memang belum disertai dengan terlambat haid, bisa jadi memang masuk angin, bisa jadi asam lambung tinggi atau gangguan pencernaan biasa, dan atau mungkin gejala flu dan lain sebagainya. Yes. Kemudian bedanya masuk angin sakit sama masuk angin gejala mens, biasanya ketika masuk angin itu kalau bumil itu disertai dengan spotting. Jadi kalau kalian lihat celana dalam kalian tuh ada bercak sedikit gitu, baik warna pink, baik warna kecoklatan gitu, cuman flek gitu ya. Terus besokan nggak ada. Harusnya kalian pikir, oh besok gua akan mens nih, tapi besok-besok kok nggak ada keluar mens lagi. Nah bisa jadi itu tanda implantasi gitu ya, bisa jadi kalian hamil gitu ya. Kemudian payudara nyeri gitu, tapi payudara nyeri ini bisa jadi part of gejala PMS, karena kalau kita mau datang bulan juga kadang payudara nyeri, badan nyeri, punggung nyeri, pinggang nyeri gitu ya. Tapi ini gejala yang sama dimiliki orang-orang yang memang di awal kehamilan gitu. Terus emosian, mood swing, capek. Ya iya ya, mama sebenarnya nggak mens, telat mens juga emosian gitu ya. Tapi ini lebih intens, lebih rasanya kayak gitu, kayak susah dikendalikan gitu ya. Nah di garis bawahi, ini menurut gue yang menjadi kata kuncinya. Bedanya masuk angin sakit dengan masuk angin ketika kalian hamil adalah seringnya buang air kecil. Jadi kalau misalnya masuk angin yang kalian derita karena hamil gitu kan ya, sering banget buang air kecil. Intensitas kalian ke WC, kayak gue baru dari WC udah ke WC lagi, sering banget buang air kecilnya gitu ya. Kemudian perut tuh rasanya kerem-kerem, gak enak gitu, kayak tegang-tegang, gak jelas, rasanya nano-nano di perut gitu ya. Rasanya begitu deh ya. Terus
kemudian dari durasinya. Kalau masuk angin biasa, biasanya cuma sehari 2 hari kelar bun. Dikerokin sama suami atau panggil tukang urut, dibalur minyak kayu putih gitu kan, diurut-urut, sendawa-sendawa, tidur. Besokannya biasanya badan udah fit, udah bugar, udah enakan gitu. Minum tolak angin atau minum obat-obatan warung biasanya udah sembuh. Tapi kalau masuk angin ya karena hamidun, biasanya berhari-hari nggak kunjung kelar-kelar. Dan biasanya simptomnya makin mengada-ada, kepala pusing, mual makin parah gitu ya. Terus payudara makin nyut-nyutan, pokoknya makin nano-nano gitu ya. Dan saatnya kalian untuk tes pack gitu ya. Kalau kalian ragu anytime, kalau kalian ngerasa kok kayaknya gue simptom gejala hamil, langsung tes pack. Tapi kalau tes packnya masih negatif, tunggu 2-3 hari, apalagi kalau kalian memang belum telat head. Kayak deadline head kalian masih 3 hari lagi. Tapi kalian nggak sabar pengen tes pack, menurut gue nggak ada salahnya untuk tes pack. Karena ketika gue hamil Kela itu kalau nggak salah gue 5 hari sebelum gue jadwal mens gue udah tes pack, gue dapet samar. Besokannya gue makin excited, gue tes pack, terus makin kereng gitu ya. Tapi kalau memang kalian bisa bersabar, tunggu sampai ya at least kalian misalnya hari ini jadwal kalian mens ya, besoknya dah. Jadi supaya dapat hasil yang lebih akurat gitu ya. Terus kemudian yang menjadi pertanda ini adalah masuk angin karena hamil, sensitif terhadap bau-bauan. Nyium bau tuh kayaknya hidung kita tuh penciumannya makin tajam 1000 kali lipat. Bau suami kita, bau makanan, bau apa tuh jadi aneh. Terus kadang kalian nggak nafsu makan apa-apa, nggak nafsu makan, picky, nyium makanan bau, nyium masak nggak enak gitu. Jadi sensitif banget terhadap bau-bauan. Dan kalau udah sensitif terhadap bau-bauan, kalian akan mual gitu guys. Oke guys, semoga videonya membantu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. And click to our channel. Iya. Terus juga kalau kalian ada sharing-sharing, tinggalkan komen di bawah buat supaya sharing sama ibu-ibu yang lain. Oke, dah. Bye. Bye guys.